Fajar baru saja menyingsing di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Suasana masih diselimuti udara dingin. Embun menggantung di ujung dedaunan, dan kicauan burung terdengar bersahutan menyambut pagi. Para santri di pesantren asuhan Ustadz Rahmat mulai beraktivitas seperti biasa. Ada yang menyapu halaman, ada yang mengambil air wudhu, dan sebagian lagi sedang duduk mengulang hafalan Al-Quran di serambi masjid. Di antara mereka, seorang santri bernama Hasan berjalan menuju kamar Ustadz Rahmat. Biasanya, sang Ustadz sudah terjaga sebelum subuh, bahkan kerap membangunkan santri untuk sholat malam. Namun pagi itu, tak seperti biasanya, pintu kamar beliau masih tertutup rapat. Hasan ragu sejenak, lalu mengangkat tangannya dan mengetuk pintu dengan lembut. "Ustadz, sudah subuh, Ustadz," panggilnya pelan. Hening. Tak ada jawaban. Hasan kembali mengetuk, kali ini lebih keras. Namun tetap tak ada sahutan. Rasa cemas mulai menguasai dirinya. Ia menoleh ke arah teman-temannya yang juga memperhatikan dengan wajah khawatir. Dengan hati-hati, Hasan mencoba mendorong pintu. Tak terkunci. Saat pintu perlahan terbuka, hawa dingin yang aneh menyusup ke dalam ruangan. Seketika tubuh Hasan membeku. Di atas sajadah, Ustadz Rahmat terbaring diam, masih mengenakan pakaian sholatnya. Wajahnya terlihat begitu damai, seakan tengah tertidur nyenyak. Namun, sesuatu terasa janggal. Hasan melangkah masuk dengan napas tertahan. "Ustadz," panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Dengan tangan gemetar, ia memberanikan diri mendekat dan menyentuh tangan sang Ustadz. Dingin. Teramat dingin. Seketika jantung Hasan berdegup kencang. "Ustadz," suaranya kini terdengar bergetar. Tak ingin percaya dengan apa yang ia lihat, Hasan segera berlari keluar dan berteriak memanggil santri lain. Seketika suasana pesantren berubah panik. Para santri bergegas memasuki kamar Ustadz Rahmat. Salah satu dari mereka memeriksa nadi di pergelangan tangan beliau. Namun yang mereka temukan hanyalah keheningan yang mencekam. Seseorang segera berlari ke desa untuk mencari bantuan. Dalam waktu singkat, rumah Ustadz Rahmat sudah dipenuhi warga yang datang dengan wajah cemas. Seorang dokter desa akhirnya tiba dan memeriksa kondisi sang Ustadz. Seluruh ruangan dipenuhi ketegangan saat dokter memeriksa detak jantung dan denyut nadi dengan teliti. Lalu, dengan helaan napas berat, ia menggelengkan kepala. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Tangis pun pecah. Santri-santri yang selama ini begitu dekat dengan Ustadz Rahmat tak kuasa menahan air mata. Beberapa warga menundukkan kepala, terisak dalam keheningan. Kepergian sang Ustadz begitu mendadak, seperti kilatan petir yang datang tanpa tanda. Jenazah Ustadz Rahmat segera dimandikan dan dikafani sesuai syariat. Para santri yang mengurus pemakamannya melakukannya dengan tangan gemetar dan hati yang berat. Yang membuat semua orang tertegun adalah wajah sang Ustadz yang tetap tampak berseri, seakan tidak tersentuh oleh kematian. Seorang santri bahkan berbisik, "Lihatlah, wajah beliau seolah masih hidup." Menjelang sore, iring-iringan menuju pemakaman pun dimulai. Ribuan warga mengantar Ustadz Rahmat ke tempat peristirahatan terakhirnya. Langit yang sejak pagi mendung tiba-tiba meneteskan gerimis halus. Seakan alam turut berduka atas kepergian seorang ulama yang begitu dihormati. Saat liang lahat ditutup dan doa terakhir dipanjatkan, suasana terasa begitu syahdu. Santri dan warga desa pulang dengan hati yang berat, merasa ada kekosongan yang tak mudah digantikan. Namun tak ada yang menyangka bahwa ini bukan akhir dari kisah Ustadz Rahmat. Sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan akan segera terjadi. 10 hari telah berlalu sejak wafatnya Ustadz Rahmat. Desa kecil yang biasanya damai kini masih diselimuti suasana berkabung. Banyak santri dan warga yang masih merasa kehilangan. Setiap malam, beberapa santri berkumpul di masjid untuk membaca Yasin dan tahlil, mendoakan guru mereka yang telah pergi. Namun, di malam ke-10, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan berbisik seperti menyampaikan pesan tersembunyi.
Beberapa warga yang masih terjaga merasakan udara malam yang aneh. Rasanya lebih dingin, lebih sunyi, seakan ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Di pemakaman desa yang terletak di pinggir hutan, seorang lelaki tua bernama Pak Karta yang bertugas sebagai penjaga makam tengah duduk di gubuk kecilnya. Ia baru saja menyalakan lampu minyak ketika tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari arah makam Ustadz Rahmat. Pak Karta menajamkan pendengarannya. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam tanah. Jantungnya berdegup kencang. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya tikus atau akar pohon yang bergesekan, pikirnya. Namun, tak sampai beberapa detik, suara itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Srek, srek. Tanah di atas makam Ustadz Rahmat bergetar. Perlahan, tanah itu mulai bergeser, seakan ada sesuatu yang hendak keluar dari dalamnya. Pak Karta terperanjat, matanya membelalak. Dalam cahaya remang-remang lampu minyak, ia menyaksikan sesuatu yang membuatnya hampir pingsan di tempat. Sebuah tangan keluar dari dalam tanah. Pak Karta ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Tubuhnya kaku seperti batu. Tangan itu bergerak, merayap keluar dari kuburan, diikuti oleh lengan dan akhirnya, sesosok tubuh muncul dari dalam tanah. Ustadz Rahmat. Pakaian kafannya masih membalut tubuhnya, meskipun kini tampak berdebu dan sedikit sobek. Wajahnya tetap berseri, tanpa tanda-tanda membusuk seperti mayat pada umumnya. Matanya perlahan terbuka, dan bibirnya bergetar, mengucapkan sesuatu dengan suara lirih. Allahu Akbar. Pak Karta tak sanggup lagi. Ia jatuh tersungkur, lalu berlari sekuat tenaga menuju desa. Napasnya tersengal ketakutan. Setibanya di pemukiman, ia berteriak dengan suara parau, membuat warga yang tengah beristirahat terkejut dan keluar dari rumah. Ada apa, Pak Karta? Tanya seorang warga. Pak Karta masih terengah-engah, keringat membanjiri wajahnya. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pemakaman dengan mata membelalak. Ustadz Rahmat, bangkit dari kubur. Kata-kata itu langsung menggemparkan seluruh desa. Dalam sekejap, kabar itu menyebar dengan cepat, dari rumah ke rumah. Warga yang penasaran bergegas berbondong-bondong menuju makam dengan obor di tangan mereka. Ketika mereka tiba di pemakaman, pemandangan yang mereka saksikan membuat mereka membatu. Di bawah sinar rembulan yang redup, berdiri sosok yang mereka kenal sebagai Ustadz Rahmat. Ia masih mengenakan kafannya, tubuhnya bersih, dan wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda mayat yang telah terkubur 10 hari. Tidak ada bau busuk, tidak ada kulit yang membusuk. Justru wajahnya tampak bercahaya. Sebagian warga menjerit ketakutan, beberapa mundur dengan tubuh gemetar. Namun di antara mereka, seorang santri bernama Hasan memberanikan diri melangkah maju, menatap sosok itu dengan mata berkaca-kaca. Ustadz, ini benar Ustadz Rahmat? Tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu mengangguk perlahan. Bibirnya kembali mengucap dengan suara lirih, namun penuh ketenangan. Allahu Akbar. Seluruh warga terpaku. Beberapa orang mulai menangis, sementara yang lain bersimpuh di tanah, tak mampu berkata apa-apa. Tak ada yang bisa menjelaskan kejadian ini. Apakah ini sebuah mukjizat? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Malam itu, desa kecil di Jawa Tengah berubah menjadi pusat kegemparan yang akan mengguncang keyakinan setiap orang yang menyaksikannya. Kabar bangkitnya Ustadz Rahmat dari kubur menyebar lebih cepat dari angin yang berembus di puncak bukit. Warga desa berbondong-bondong datang ke pemakaman, membawa obor dan senter, menerangi malam yang semakin pekat. Desas-desus semakin liar, sebagian percaya ini adalah mukjizat, tetapi tak sedikit pula yang ketakutan bahwa yang mereka saksikan adalah sesuatu di luar batas kewajaran. Di tengah kegaduhan itu, kepala desa, Pak Wiryo, berusaha keras menenangkan warga. Namun, hatinya sendiri dipenuhi kebingungan. Mustahil seseorang yang telah dikubur selama 10 hari bisa berdiri kembali, bernapas, dan berbicara seperti manusia biasa.
Dengan langkah cepat, ia memerintahkan seseorang untuk memanggil Dokter Hadi, seorang dokter dari desa sebelah. Satu-satunya orang yang bisa memberikan jawaban masuk akal di tengah kegelisahan yang mencekam. Tak butuh waktu lama, Dokter Hadi tiba, wajahnya tampak serius. Ia membawa tas kecil berisi peralatan medis seadanya. Di hadapan ratusan pasang mata yang menatap penuh harap dan ketakutan, ia mulai memeriksa Ustadz Rahmat. Hening menyelimuti pemakaman saat dokter itu menempelkan jari telunjuknya ke pergelangan tangan Ustadz Rahmat. Sejenak, wajahnya tampak tak percaya. Lalu, ia meraih stetoskop, menempelkannya ke dada Ustadz Rahmat. Detik demi detik berlalu. Mata Dokter Hadi membelalak. Tangannya gemetar saat ia menarik napas panjang. Detak jantungnya normal, suaranya hampir seperti bisikan, tetapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Warga langsung gempar. Beberapa orang mundur dengan wajah ketakutan. Ada yang berbisik, ada yang menangis, ada pula yang langsung bersujud, menggumamkan istighfar berkali-kali. Namun, tak semua orang bisa menerima kenyataan ini begitu saja. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah dikubur bisa hidup kembali? 10 hari tanpa makan, tanpa minum, tanpa udara. Itu tidak mungkin, seru seorang warga dengan nada panik. Dokter Hadi menggelengkan kepala, wajahnya tetap pucat. Secara medis, ini tidak masuk akal. Mendengar hal itu, beberapa warga mulai berspekulasi. Bagaimana kalau ini bukan Ustadz Rahmat? Bisik seseorang. Bisa jadi ini jin yang menyerupai dirinya, tambah yang lain. Bagaimana kalau ini bukan mukjizat, melainkan kutukan? Suasana semakin memanas. Ketakutan berubah menjadi kegelisahan yang berbahaya. Warga mulai menatap Ustadz Rahmat dengan tatapan yang berbeda. Tatapan penuh kecurigaan. Melihat situasi yang semakin tak terkendali, Pak Wiryo segera mengambil keputusan. Kita butuh seseorang yang bisa memastikan ini, katanya dengan suara lantang. Kita panggil Ki Surya. Mendengar nama itu, warga saling berpandangan. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang semakin takut. Ki Surya adalah dukun paling terkenal di daerah itu. Ia dikenal memiliki ilmu yang tinggi, mampu melihat hal-hal gaib yang tak kasat mata. Tanpa menunggu lama, seorang pemuda segera berlari menuju rumah Ki Surya. 1 jam kemudian, Ki Surya tiba di pemakaman dengan jubah hitam panjangnya, yang berkibar ditiup angin malam. Di tangan kanannya, tergenggam tongkat kayu yang dipenuhi ukiran mantra kuno. Matanya menatap tajam ke arah Ustadz Rahmat, seakan sedang menembus tabir gaib yang menyelimuti sosok itu. Kerumunan warga menahan napas. Ki Surya mulai membaca mantra dengan suara lirih. Tangannya bergerak melingkar, menyapu udara di sekeliling Ustadz Rahmat. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat dedaunan di pohon-pohon bergemerisik nyaring. Beberapa warga merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Tubuh mereka gemetar tanpa alasan yang jelas. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Ki Surya semakin dalam membaca mantranya, tiba-tiba Ustadz Rahmat mulai melantunkan zikir. Suara zikirnya pelan, tetapi jelas. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Setiap kata yang terucap terasa menusuk ke dalam hati siapapun yang mendengarnya. Seolah ada kekuatan yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata, yang merambat ke seluruh pemakaman. Wajah Ki Surya mulai tegang. Bibirnya yang tadinya mantap membaca mantra, kini gemetar. Allahu Akbar, suara Ustadz Rahmat semakin lantang. Tiba-tiba, Ki Surya bergetar hebat. Matanya membelalak, tangannya yang menggenggam tongkat mulai berkeringat. Ia berusaha melawan, tetapi tubuhnya justru semakin lemah. Angin yang tadinya bertiup kencang, kini berubah menjadi pusaran kecil yang hanya mengitari Ki Surya. Tongkatnya bergetar hebat, sebelum akhirnya jatuh ke tanah dengan bunyi keras. Tubuhnya terhuyung mundur, napasnya tersengal. Apa yang terjadi? Bisik warga dengan suara bergetar. Ki Surya mengangkat wajahnya, matanya penuh ketakutan. Suara zikir Ustadz Rahmat masih menggema, membuatnya semakin sulit berdiri tegak.
Dengan suara bergetar, ia akhirnya berkata, Ini bukan ilmu hitam, bukan jin, bukan tipuan mata. Hening. Semua orang menunggu kelanjutan kata-katanya. Ki Surya menarik napas panjang, lalu menundukkan kepala. Ini adalah kekuasaan Allah. Sekali lagi, keheningan menyelimuti pemakaman. Beberapa warga mulai menangis. Yang tadinya takut, kini bersujud, mengucap istighfar berkali-kali. Pak Wiryo menatap Ustadz Rahmat dengan mata berkaca-kaca. Tak ada yang bisa menjelaskan kejadian ini. Tak ada yang bisa menyangkal bahwa malam ini, mereka telah menyaksikan sesuatu yang menembus batas logika manusia. Dan di balik semua ini, sebuah pertanyaan besar masih menggantung di benak mereka. Bagaimana mungkin seseorang yang telah dikubur selama 10 hari bisa hidup kembali? Malam itu, ketakutan dan keajaiban bercampur menjadi satu. Dan kisah ini masih jauh dari selesai. Malam semakin larut, tetapi tak satu pun warga beranjak dari pemakaman. Mereka masih berdiri mengelilingi Ustadz Rahmat, menunggu penjelasan dari sosok yang telah membuat desa mereka geger. Pak Wiryo melangkah maju, wajahnya masih diliputi kebingungan. Ia berdehem, mencoba menenangkan dirinya sebelum akhirnya bertanya, Ustadz, mohon maaf, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa Ustadz kembali dari kubur setelah 10 hari? Ustadz Rahmat menatap warga satu persatu. Matanya lembut, tetapi menyimpan kesedihan yang dalam. Nafasnya terdengar teratur, namun ada beban berat yang terlihat di wajahnya. Subhanallah, bisiknya pelan. Ia menutup mata sejenak, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan sesuatu yang tak mudah untuk diceritakan. Semua mata tertuju padanya, semua telinga menanti dengan harap-harap cemas. Kemudian, dengan suara bergetar, ia mulai berbicara. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Yang saya ingat, saya terbaring sakit selama beberapa hari sebelum akhirnya. Saya merasa tubuh saya sangat ringan, seakan terbebas dari segala beban dunia. Saya melihat keluarga saya menangis, saya mendengar suara tangisan, tetapi tubuh saya tidak bisa bergerak. Saya ingin bicara, tetapi tak ada suara yang keluar. Warga terdiam, menahan napas. Saya melihat diri saya sendiri, terbujur kaku. Lalu, saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Ustadz Rahmat menunduk, tangannya mengepal erat. Saya melihat dua sosok besar, hitam pekat, datang menghampiri saya. Mereka memiliki mata merah menyala. Suara mereka seperti gemuruh petir. Mereka bertanya dengan suara menggelegar, "Siapa Tuhanmu?" Beberapa warga menutup mulutnya, ngeri membayangkan apa yang Ustadz Rahmat alami. Saya gemetar, saya hampir tak bisa menjawab. Namun, dari dalam hati saya, sebuah keyakinan yang begitu kuat muncul. Allah adalah Tuhanku. Saat mengucapkan itu, mata Ustadz Rahmat berkaca-kaca. Lalu, mereka bertanya lagi, "Apa agamamu?" Saya menjawab, "Islam." Saya melihat bagaimana orang-orang yang tidak bisa menjawab, diseret ke tempat yang sangat mengerikan. Saya mendengar jeritan yang tidak bisa saya lupakan. Namun, alhamdulillah, saya diselamatkan. Beberapa warga mulai menangis. Ada yang menunduk ketakutan, ada pula yang bergumam menyebut nama Allah. Saya tidak tahu berapa lama saya berada di sana. Saya hanya bisa berdoa, membaca ayat-ayat suci sebisa yang saya ingat. Lalu, tiba-tiba, saya terbangun, di dalam kegelapan, di dalam tanah, di dalam kubur saya sendiri. Hening. Tak ada yang berani bersuara. Saya mencoba bergerak, tanah terasa berat di atas tubuh saya. Napas saya hampir habis, tapi saya terus mengingat nama Allah. Dan entah bagaimana, tiba-tiba, saya merasa tubuh saya bisa bergerak, saya mendorong tanah itu, dan tiba-tiba saya sudah di luar. Terdengar suara tangisan dari beberapa warga. Pak Wiryo masih terpaku, sulit menerima kenyataan bahwa orang yang berdiri di depannya benar-benar telah melalui sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Saya tidak tahu mengapa Allah mengizinkan saya kembali,
lanjut Ustadz Rahmat dengan suara berat. Tapi saya tahu satu hal, ini adalah peringatan. Saya dikembalikan untuk membawa pesan. Ia menatap semua warga dengan tatapan tajam, penuh makna. Wahai saudaraku, persiapkanlah diri kalian, karena kehidupan ini hanyalah sementara. Dan kematian, itu nyata. Saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Suasana semakin berat. Beberapa warga menunduk dalam diam, memikirkan kehidupan mereka selama ini. Lalu, tiba-tiba, suara tangisan pecah dari tengah kerumunan. Seorang pemuda-muda bernama Darman, yang selama ini dikenal sebagai peminum dan jarang beribadah, jatuh berlutut sambil menangis. Ustadz, ampunilah saya telah banyak berbuat dosa, saya takut. Melihat itu, suasana semakin emosional. Warga lain ikut menangis, beberapa mulai beristighfar, dan mengusap wajah mereka yang sudah basah oleh air mata. Malam itu, sesuatu yang tak kasat mata telah menyentuh hati setiap orang di desa. Namun, kisah ini masih belum berakhir. Matahari senja memancarkan cahaya merah keemasan saat Ki Surya tiba di rumah kepala desa. Jubah hitamnya melambai pelan tertiup angin, dan wajahnya yang tirus dihiasi tatapan penuh keyakinan. Warga yang berkumpul langsung menahan napas, seakan kehadiran dukun itu membawa jawaban yang mereka cari. Pak Wiryo berdiri di samping Ustadz Rahmat, wajahnya tetap serius meski ada keraguan di dalam hatinya. Ki Surya, katanya dengan nada hormat, tolong pastikan, apakah ini benar Ustadz Rahmat atau sesuatu yang lain? Ki Surya menatap dalam-dalam ke arah pria yang duduk tenang di hadapannya. Ustadz Rahmat tak gentar sedikit pun. Tatapannya lembut namun tegas. Dukun itu mulai mengeluarkan benda-benda dari kantong kecilnya. Kemenyan, segenggam pasir dari kuburan, dan sebuah keris kecil yang berkilat dalam cahaya senja. Dengan gerakan terlatih, ia menaburkan pasir itu ke udara dan mulai merapal mantra. Asap kemenyan membubung, menari di antara bayangan yang mulai memanjang. Suara Ki Surya terdengar lirih namun menusuk, seperti bisikan yang menggema di seluruh halaman rumah kepala desa. Warga bergidik, sebagian menutup telinga, seakan takut mendengar sesuatu yang tak seharusnya mereka dengar. Namun, di tengah ritualnya, Ki Surya tiba-tiba terdiam. Tangannya yang melayang di udara mulai gemetar. Matanya membelalak. Warga menahan napas. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Ki Surya mengerutkan keningnya, lalu mencoba sekali lagi. Ia menghunus keris kecilnya, mengarahkannya ke Ustadz Rahmat, lalu mulai mengayunkan tangannya seakan menarik sesuatu dari tubuh pria itu. Namun, belum sempat ia menyelesaikan gerakannya, tubuhnya justru tersentak ke belakang. Keris itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke tanah. Sebuah suara lirih terdengar, bukan dari Ki Surya, bukan dari warga, melainkan dari bibir Ustadz Rahmat. Sikir, lafaz-lafaz suci yang mengalun lembut namun begitu menusuk. Ki Surya memegang dadanya, napasnya tersengal. Ia mencoba melawan, mencoba merapal mantra yang lebih kuat, tapi semakin ia berusaha, semakin tubuhnya melemah. Suhu di sekelilingnya seakan berubah. Udara yang tadinya dingin oleh hembusan angin senja kini terasa berat, menekan dari segala arah. Saya tidak bisa, bisiknya. Wajahnya kini penuh ketakutan. Warga terkejut melihat perubahan drastis pada dukun sakti yang selama ini mereka percayai. Ki Surya yang biasanya penuh wibawa kini terlihat lemah, berkeringat, dan matanya berkilat oleh ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Saya tidak menemukan tanda-tanda ilmu hitam, katanya dengan suara bergetar. Ini bukan sihir, bukan jin. Ini sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, tubuhnya kembali tersentak. Ia terjatuh ke tanah, kedua tangannya mencengkeram rumput seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Suara itu, zikir itu, aku tidak bisa melawannya. Ki Surya mengerang, matanya mulai basah. Warga menatap tak percaya. Dukun sakti itu kini menangis. Dalam kepasrahannya, Ki Surya menunduk dalam-dalam. Air matanya menetes ke tanah yang masih lembab oleh sisa hujan sore tadi.
Saya kalah, suaranya hampir tak terdengar. Saya tidak berdaya di hadapan kekuasaan Allah. Suasana hening. Angin berhenti berembus. Warga menelan ludah, tubuh mereka bergetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena kesadaran yang baru saja menghantam hati mereka. Lelaki tua itu, yang selama ini mereka hormati karena ilmunya, kini bersimpuh di hadapan Ustadz Rahmat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ki Surya mengangkat kedua tangannya ke langit. Dan di sanalah, di tengah tatapan penuh haru dari warga, ia mengucapkan kalimat yang selama ini terasa begitu jauh dari lisannya. Allahu Akbar. Suara itu bergetar. Dan bersama suara itu, hati warga desa mulai berubah. Malam semakin pekat. Di langit, bulan bersinar pucat, menggantung sendirian di antara awan tipis yang berarak pelan. Suasana di halaman rumah kepala desa masih terasa tegang. Meski keheningan kini mendominasi, Ki Surya masih bersimpuh di tanah. Tubuhnya gemetar, entah karena dingin atau perasaan yang menghantam jiwanya. Perlahan, ia mengangkat wajahnya yang penuh keringat dan air mata. Sorot matanya tak lagi menampakkan kesombongan seorang dukun sakti, melainkan kepasrahan yang dalam. Pak Wiryo melangkah mendekat, menatap lelaki tua itu dengan tatapan penuh tanda tanya. Warga menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ki Surya menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Suaranya parau, namun cukup jelas untuk didengar semua orang. Saya sudah bertahun-tahun mempelajari ilmu gaib. Bertahun-tahun melayani permintaan orang-orang yang datang kepada saya. Tapi malam ini, saya menyaksikan sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ia mengalihkan pandangannya ke arah Ustadz Rahmat yang tetap duduk dengan tenang. Tangannya masih menggenggam tasbih. Tidak ada sihir di sini, tidak ada ilmu hitam. Hanya cahaya yang begitu kuat hingga saya tidak mampu mendekatinya. Lanjutnya dengan suara lirih. Sebagian warga saling berpandangan. Masih belum bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Bagaimana mungkin seorang dukun sakti yang selama ini mereka anggap memiliki kekuatan luar biasa kini mengakui kelemahannya? Pak Wiryo berdehem pelan. Jadi, ini benar Ustadz Rahmat? Tanyanya dengan hati-hati. Ki Surya mengangguk pelan. Ya, ini Ustadz Rahmat, bukan makhluk lain, bukan tipuan. Ini adalah kuasa Allah yang saya sendiri tak bisa menjelaskan. Seorang warga tiba-tiba berseru, suaranya bergetar penuh emosi. Tapi, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seseorang yang sudah dimakamkan bisa kembali? Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat ketegangan kembali menyeruak. Ustadz Rahmat menghela napas panjang. Wajahnya tetap tenang, namun ada luka yang dalam di matanya, luka yang belum ia ungkapkan. Aku juga tidak tahu pasti, katanya akhirnya, suaranya lembut namun penuh makna. Aku hanya ingat bahwa aku merasakan sakit yang luar biasa, kemudian segalanya menjadi gelap. Dan saat aku membuka mata, aku berada dalam kegelapan yang sangat sunyi. Warga bergidik, beberapa orang memegang lengan mereka sendiri, merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Aku tidak bisa bergerak. Aku mencoba berteriak, tetapi suaraku tak terdengar. Seakan aku berada di tempat yang tak seorang pun bisa menjangkaunya. Pak Wiryo menelan ludah. Itu kuburan, Ustadz. Ustadz Rahmat menunduk sesaat sebelum mengangguk. Ya, aku berada dalam kuburanku sendiri. Seorang ibu di antara kerumunan tersentak menutup mulutnya, matanya membelalak ngeri. Aku tidak tahu berapa lama aku di sana, tapi aku sadar, aku belum benar-benar mati. Nafasku masih ada, jantungku masih berdetak, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Seakan aku terjebak dalam jasad yang sudah tak lagi dianggap hidup. Salah satu warga laki-laki berbisik ketakutan. Astagfirullah, itu seperti orang yang terkubur hidup-hidup. Hening, angin malam berembus perlahan, membuat dedaunan di sekitar halaman bergemerisik samar. Aku hanya bisa berzikir dalam hati, menyebut nama Allah berulang kali, memohon pertolongannya, memohon agar diberikan kesempatan, jika memang masih ada yang harus aku lakukan di dunia ini.
Ustadz Rahmat memejamkan mata, seakan mengingat kembali kengerian yang ia alami. Dan tiba-tiba, aku merasakan sesuatu. Ada kekuatan yang mengalir ke tubuhku. Perlahan, aku bisa menggerakkan jari-jariku, lalu tanganku, sampai akhirnya aku sadar. Aku bisa bernapas lebih leluasa. Aku mulai merasakan tanah di sekelilingku, merasakan dinginnya udara yang sangat tipis di dalam sana. Warga menahan napas. Imajinasi mereka mulai menggambarkan kengerian yang Ustadz Rahmat rasakan di dalam kubur. Saat aku merasa cukup kuat, aku mulai merangkat, mencari jalan keluar. Rasanya seakan setiap gerakan menghabiskan seluruh tenaga yang tersisa. Tapi aku terus berjuang. Wajah-wajah yang mendengarkan mulai diliputi ketakutan dan haru. Beberapa perempuan mulai menangis pelan. Aku bahkan tidak yakin bagaimana akhirnya aku bisa keluar dari sana. Yang aku tahu, aku melihat cahaya redup. Lalu tiba-tiba aku sudah berada di luar, terengah-engah, penuh tanah, dan merasakan malam yang begitu dingin menusuk kulit. Pak Wiryo mengusap wajahnya, berusaha memahami apa yang baru saja ia dengar. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Seseorang bertanya, suaranya gemetar. Ustadz Rahmat terdiam sesaat. Lalu ia mengangkat wajahnya, menatap semua orang di hadapannya. Aku sadar, aku kembali bukan tanpa alasan. Kata-katanya menggantung di udara, menciptakan ketegangan baru di antara warga. Ki Surya menatapnya lekat-lekat, masih berlutut di tanah. Apa maksudmu? Tanyanya pelan. Ustadz Rahmat menutup matanya sesaat, lalu menghembuskan napas panjang. Aku membawa pesan, dan itu bukan hanya untuk diriku sendiri. Suasana semakin mencekam. Warga mulai berbisik, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun sebelum Ustadz Rahmat sempat melanjutkan, terdengar suara gemuruh di langit. Awan hitam tiba-tiba berarak cepat, menutupi cahaya bulan. Angin berhembus lebih kencang, dan dalam sekejap, malam yang tadi tenang berubah menjadi penuh ketegangan yang lebih pekat dari sebelumnya. Angin malam berembus kencang, membuat dedaunan di sekitar halaman rumah kepala desa berguguran. Warga yang masih berkumpul merapatkan diri. Sebagian mengusap lengan mereka sendiri karena udara yang mendadak menjadi dingin. Suasana semakin mencekam. Pak Wiryo mengangkat wajahnya, menatap langit yang tiba-tiba dipenuhi awan hitam. Gemuruh samar terdengar dari kejauhan, seakan ada sesuatu yang hendak terjadi. Ustadz Rahmat masih duduk bersila, tasbihnya tergenggam erat. Matanya menatap lurus ke depan, ekspresinya penuh kebimbangan. Ia tahu apa yang harus ia katakan. Tapi ia juga sadar bahwa kata-katanya akan mengubah segalanya. Beberapa warga mulai gelisah. Ki Surya yang masih terduduk di tanah menundukkan kepalanya, seakan memikirkan sesuatu yang sangat berat. Lalu, tiba-tiba kilatan petir membelah langit. Braa! Suara petir yang menggelegar membuat beberapa orang berteriak kaget. Seorang ibu langsung meraih tangan anaknya, sementara yang lain bergidik ketakutan. Ustadz Rahmat menarik napas panjang. Ia harus berbicara sekarang. Aku kembali bukan tanpa alasan, ucapnya pelan namun tegas. Warga menatapnya dengan cemas, menunggu kelanjutan kata-katanya. Aku diberi kesempatan kedua untuk menyampaikan sesuatu. Pak Wiryo menelan ludah. Apa itu, Ustadz? Ustadz Rahmat menatap mereka satu persatu, lalu suaranya bergetar saat ia melanjutkan. Aku melihat apa yang ada setelah kematian. Hening. Seakan seluruh alam semesta menahan napas. Seorang pemuda di antara kerumunan langsung terduduk lemas. Wajahnya pucat pasi. Apa maksud Ustadz? Suaranya hampir tak terdengar. Ustadz Rahmat menundukkan kepala, seakan masih bisa merasakan kengerian yang ia alami. Ketika aku berada dalam kegelapan, aku tak hanya sendirian. Aku mendengar suara-suara yang begitu menyayat, tangisan, jeritan, kesakitan yang tak bisa digambarkan. Beberapa warga bergidit. Seseorang bahkan menutup telinganya, tak sanggup mendengar lebih lanjut. Itu bukan suara manusia biasa. Itu suara orang-orang yang menyesali hidup mereka, menyesali dosa-dosa mereka.
Seorang bapak tua di antara kerumunan tiba-tiba jatuh terduduk. Matanya kosong, bibirnya bergetar. Suara itu, semakin lama semakin dekat, dan aku mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seakan ada sesuatu yang menarikku, memaksaku untuk ikut dalam kegelapan itu. Beberapa warga menahan napas. Ustadz Rahmat memejamkan matanya. Tangannya mengepal erat. Tapi aku terus berzikir. Aku memohon pertolongan Allah. Aku berusaha mengingat semua yang pernah aku pelajari. Dan di saat terakhir, sebelum aku benar-benar jatuh dalam kegelapan itu, ia mengangkat wajahnya perlahan. Aku mendengar suara yang begitu tenang, namun penuh kuasa. Warga semakin mendekat, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan rasa ingin tahu. Apa yang suara itu katakan? Ustadz? Tanya seseorang dengan suara bergetar. Ustadz Rahmat menatap langit, lalu berbisik, belum saatnya. Suasana semakin mencekam. Itulah yang aku dengar. Itulah yang membuatku kembali, lanjutnya. Aku tidak tahu siapa yang berbicara. Aku tidak tahu mengapa aku diberi kesempatan kedua. Tapi aku yakin, ini bukan sekadar kebetulan. Pak Wiryo merasakan tubuhnya melemas. Ia melirik ke arah Ki Surya, yang kini menatap Ustadz Rahmat dengan tatapan kosong. Ki Surya menarik napas gemetar. Aku sudah melakukan berbagai macam ilmu, sudah melihat banyak hal di luar nalar. Tapi apa yang kau katakan, lebih dari sekadar ilmu gaib. Ini, kekuasaan Allah. Ustadz Rahmat mengangguk. Benar, ini bukan sihir, bukan ilmu hitam, bukan tipu daya manusia. Ini adalah tanda kebesaran Allah. Beberapa warga mulai menangis pelan. Ada yang terisak sambil menutupi wajahnya. Ada yang duduk bersimpuh dengan kepala tertunduk. Salah seorang ibu mendekap dadanya. Astagfirullah, kita semua sudah terlalu jauh darinya. Braa. Petir kembali menggelegar, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Angin bertiup lebih kencang, membuat beberapa orang merapatkan pakaian mereka. Warga mulai menangis lebih keras. Ada yang memohon ampun, ada yang mulai menggumamkan istighfar. Pak Wiryo mengusap wajahnya. Ia sadar, malam ini bukan sekadar kejadian aneh. Ini adalah peringatan. Dan bagi Ustadz Rahmat, ini adalah awal dari misi baru dalam hidupnya. Malam yang mencekam itu telah merubah segalanya. Warga yang awalnya hanya ingin mencari kepastian kini dihadapkan dengan kenyataan yang tak dapat mereka sangkal. Ustadz Rahmat tidak hanya kembali dari kuburnya, tetapi membawa pesan yang mengguncang hati mereka. Seorang pemuda bernama Joko, yang selama ini jarang terlihat di masjid, terduduk lemas di tanah. Air mata mengalir di wajahnya. Ia teringat betapa banyaknya maksiat yang telah ia lakukan, betapa sering ia melalaikan sholat, dan bagaimana ia menghabiskan waktu dengan hal yang sia-sia. Kini, mendengar kesaksian Ustadz Rahmat, hatinya terasa hancur. Pak Wiryo, kepala desa yang biasanya tegas dan rasional, kini hanya bisa menundukkan kepalanya. Ia merasa malu. Selama ini, ia lebih sibuk mengurusi urusan duniawi dibanding mengingat akhirat. Sementara itu, Ki Surya masih terdiam. Tatapannya kosong. Seakan pikirannya terjebak dalam pusaran kenangan yang jauh. Sebagai seorang dukun yang dihormati di desa, ia telah menghabiskan puluhan tahun dalam dunia yang penuh dengan ilmu dan ritual. Namun, malam ini, ia sadar bahwa semua yang ia pelajari tak ada apa-apanya dibanding kuasa Allah. Angin masih berhembus kencang. Hujan rintik mulai turun, membasahi tanah yang sejak tadi menjadi saksi dari kejadian luar biasa ini. Ustadz Rahmat menatap warga yang kini tengah merenung dalam ketakutan dan penyesalan. Ia menarik napas dalam, lalu berkata, "Wahai saudaraku, aku tidak kembali untuk menakut-nakuti kalian. Aku tidak kembali untuk membuat kalian putus asa. Aku kembali karena Allah masih memberi kita kesempatan." Suasana masih hening. Hanya terdengar isak tangis dari beberapa warga. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar sebelum semuanya terlambat. Pak Wiryo menegakkan tubuhnya.
Matanya memerah, suaranya serak saat ia bertanya. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Ustadz Rahmat tersenyum samar, lalu berdiri. Dengan suara yang lebih mantap, ia berkata, kita mulai dari yang paling utama. Kita kembali kepada Allah. Malam itu menjadi awal kebangkitan iman di desa kecil itu. Keesokan harinya, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya terlihat di masjid desa. Sejak subuh, masjid penuh sesak. Orang-orang yang biasanya malas bangun pagi, kini berbondong-bondong datang. Bahkan mereka yang selama ini jarang terlihat di masjid, kini berdiri di saf-saf terdepan dengan air mata yang masih membasahi wajah mereka. Majelis ilmu yang biasanya hanya dihadiri segelintir orang, kini dipenuhi warga yang haus akan pengetahuan agama. Mereka duduk dengan penuh perhatian, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Ustadz Rahmat. Pasar yang biasanya dipenuhi dengan suara pertengkaran dan keluhan kini berubah lebih damai. Para pedagang tak lagi saling menipu. Mereka mulai menjalankan usaha dengan kejujuran, takut akan dosa yang mungkin mereka lakukan. Joko, pemuda yang semalam menangis di hadapan Ustadz Rahmat, kini tak pernah absen dari masjid. Ia bahkan mengajak teman-temannya untuk ikut belajar agama bersama. Pak Wiryo, kepala desa, mengambil keputusan besar. Ia menyisihkan sebagian hartanya untuk memperbaiki masjid, membangun tempat pengajian bagi anak-anak, dan membantu warga yang kekurangan. Sementara itu, Ki Surya memilih jalan yang tak disangka siapapun. Ia datang ke rumah Ustadz Rahmat, duduk di hadapannya, dan berkata dengan suara lirih, aku ingin belajar. Ajari aku, Ustadz. Ustadz Rahmat menatapnya dalam-dalam. Ia melihat ketulusan di mata pria tua itu. Dengan senyum yang penuh ketenangan, ia mengangguk. Hari demi hari berlalu, dan desa yang dahulu dipenuhi dengan kejahilan kini berubah menjadi desa yang penuh berkah. Namun, bagi Ustadz Rahmat sendiri, ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari misi barunya. Ia sadar, Allah telah menghidupkannya kembali bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh umat yang membutuhkan bimbingan. Ia bersumpah dalam hati, selama ia masih bernapas, ia akan terus menyampaikan kebenaran. Meskipun jalannya tak akan selalu mudah, ia percaya, cahaya kebenaran akan selalu menang melawan kegelapan.